Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan kisah favorit kita semua nih, kisah Meranti. Wow, kisah dari Om Ras ya, penulis asal Kalimantan Tengah. Dan Meranti ini berdomisilinya di Kalimantan Selatan ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe ya channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor on. Pesan dari rumah sakit di Kalimantan Selatan. Kisah Meranti. Kenapa belum tidur? Tanya Rustam saat melihat Ranti yang sedang duduk melamun menatap sungai dari jendela dapur. Ranti kepikiran Rowan, bah. Begitu ya. Rustam menuang segelas air putih dari teko ke dalam gelas. Ranti, panggil Rustam setelah ia meminum habis air putih dari dalam gelas yang dipegangnya. Iya, bah. Rowan itu memang baik. Abah juga sangat menyukainya. Tapi kalau Abah lihat-lihat, dia sepertinya tidak ada niat untuk menikahimu. Ranti menatap ayahnya, tatapannya sulit untuk diartikan. Ranti tahu, bah, jawabnya pelan. Suaranya nyaris tenggelam di antara suara-suara jangkrik dari luar rumah yang terus bersaut-sautan tanpa henti. Tapi Ranti ngerasa dia juga sayang sama Ranti. Cuma seperti ada sesuatu yang disimpan, yang Ranti sendiri nggak tahu itu apa. Rustam mendekat, lalu ia merangkul bau anak gadisnya itu. Cahaya lampu gantung dapur yang temaram membuat guratan wajah Rustam terlihat lebih tua dari biasanya. Abah juga pernah muda. Kadang, cinta saja tidak cukup untuk seseorang berani mengambil keputusan besar. Bisa jadi dia takut, atau dia merasa belum pantas bersama kamu, ucap Rustam lembut. Ranti mengangguk pelan. Tapi kalau dia begini terus, Ranti harus menunggu sampai kapan? Rustam menghela nafas panjang lalu mengelus lembut bau Ranti. Itulah yang harus Ranti pikirkan baik-baik. Kalau memang dia terus menggantungkan Ranti, Ranti juga harus berani bertanya pada diri sendiri. Sampai kapan Ranti rela digantung seperti ini? Ranti menunduk. Suara gemericik air sungai dari kejauhan terasa menyatu dengan pikirannya yang berkecamuk. Rustam menepuk pelan bau anak perempuannya itu. Abah hanya ingin Ranti bahagia. Jangan menunggu orang yang tidak mau jalan bersama. Tapi kalau memang Ranti yakin dia hanya perlu waktu, maka berikan dia waktu. Tapi jangan pernah berikan seluruh hidupmu, nak. Ranti tersenyum kecil walau matanya mulai berkaca-kaca. Terima kasih ya, bah. Rustam mengangguk pelan. Ya sudah, tidur ya. Jangan terlalu lama melamunnya. Badan kamu juga butuh istirahat. Ranti mengangguk. Setelah abahnya masuk, Ranti pun kembali hanyut dalam lamunannya. Rowan, apa benar kamu sedang memperjuangkan aku? Ranti bertanya dalam hatinya penuh rasa ragu, namun meskipun hanya bertanya dalam hati, tapi cukup untuk membuat dadanya terasa sesak. Dia kemudian mengingat kembali setiap momen bersama Rowan, namun tiba-tiba ingatan tentang sosok Jamie muncul begitu saja dan membuat Ranti merasa gelisah. Jamie, kenapa kamu datang di saat aku mulai lelah? Gumamnya lirik. Dan kenapa kamu harus sebaik itu memperlakukan aku? Tapi meskipun begitu, hatinya belum berpindah. Masih ada Rowan di sana, masih ada keyakinan walaupun kecil. Dia yakin bahwa Rowan sedang berjuang dengan caranya sendiri, tapi ia juga tak bisa memungkiri Jamie hadir di saat dirinya merasa sendirian. Ranti memejamkan mata. Dia tahu, cepat atau lambat,
dia harus memilih. Bukan sekedar memilih laki-laki yang paling menyayanginya, tapi siapa juga yang benar-benar hadir dan berani membawanya ke atas pelaminan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ranti benar-benar merasa terjebak di antara dua hati. Keesokan harinya, Ranti, jadi kan nanti ke kecamatan aku ikut nginep di rumah Cilmu ya. Katanya di kecamatan lagi ada pasar malam. Ih, pasti seru banget deh, kata Nita yang pagi itu sudah datang ke rumah Ranti. Iya, jawab Ranti malas. Dia masih asyik dengan rutinitasnya di dapur, yakni menyiangi sayuran untuk dimasak. Nita terus saja berbicara tanpa henti, sementara Ranti tak terlalu mendengarkan apa yang Nita katakan. Dia masih memikirkan arah hubungannya dengan Roan. Apakah pemuda itu memang benar akan menikahinya atau tidak? Setelah selesai memasak dan makan bersama orang tuanya, Ranti pun masuk ke kamarnya diikuti oleh Nita. Ranti bersiap-siap untuk pergi bersama Nita ke kecamatan hari itu. Sebenarnya dia enggan untuk pergi, namun karena Nita terus memaksa, akhirnya Ranti pun ikut saja. Ya, hitung-hitung untuk menghibur diri, pikirnya. Wah, Mak, Ranti pergi dulu ya. Pamit Ranti seraya mencium tangan kedua orang tuanya secara bergantian. Iya, hati-hati ya. Ranti mengangguk, lalu ia memakai helmnya. Kamu yang bawa motornya aja, Nit, kata Ranti. Oke, siap. Saat melewati rumah Amang Tagu, terlihat di teras, As sedang duduk di depan laptopnya. Sepupunya itu tersenyum kala ia melihat Ranti. Ih, kakak semakin ganteng aja deh, ucap Nita. Ranti menepuk pelan bahu temannya itu. Suami orang itu, kata Ranti. Kan aku cuma bilang ganteng, bukan ngajak nikah, jawab Nita. Ya udah, iya, ya udah, fokus, nanti nabrak jalan lagi, ujar Ranti. Begitu sampai di rumah tantenya, Ranti disambut hangat dan langsung dipersilakan untuk masuk. Setelah meletakkan barang bawaan mereka, Ranti pun langsung diajak Nita untuk jalan, padahal saat itu Ranti sedang tidak ingin kemana-mana. Ranti, jangan terlalu jauh ya kalau kalian mau jalan-jalan. Di sini sedang tidak aman, kata tantenya. Tuh Nit, dengerin, mendingan kita di rumah aja, kata Ranti. Ya udah kalau gitu aku pinjam kunci motormu, kata Nita. Akhirnya mau tak mau, Ranti pun terpaksa juga untuk ikut pergi bersama Nita. Lewat jalan bawah aja lebih aman, Nit. Jalan atas sepi, kata Ranti. Ya kan kita naik motor, Ti. Kalau ada apa-apa tinggal tabrak aja. Ranti terdiam, namun saat ia melewati bekas sekolahannya dulu, ia tersenyum. Teman-teman yang dulu masih ada di sana. Nit, mampir dulu yuk. Oh, katanya tadi sepi, jadi kita nggak usah mampir-mampir, lewat aja. Ranti menghela nafas panjang. Tidak jauh dari sekolah itu, terlihat ada sebuah warung yang dijaga oleh seorang nenek-nenek. Kita mampir dulu yuk di warung itu. Warung yang mana? Yang hampir roboh itu? Ngapain juga ke situ, kata Nita. Ranti mengerutkan alisnya. Mungkin karena saking kacaunya pikiran Ranti saat itu, ia sampai tidak menyadari kalau ternyata warung itu bukanlah milik orang sungguhan. Ya juga ya, gumam Ranti pelan. Matanya membulat sedikit seolah ia baru tersadar sesuatu yang sangat penting. Maksudmu apa sih? Gak apa-apa Nit, ya udah lanjut aja. Ranti melihat si nenek penjaga warung itu menatapnya sambil tersenyum, senyum yang sulit untuk diartikan. Tiba-tiba saja handphone Ranti berdering. Ternyata tantenya yang menelpon. Halo Cil, ada apa Cil? Ti, pulang dulu Ti, tolong amangmu, kata tantenya dari seberang telepon dengan suara bergetar seolah menahan tangis. Nita, putar balik, Acil telepon bilang tolong amangku, cepat. Tanpa bertanya lagi, Nita lantas memutar balik dan melaju menuju ke arah rumah tantenya Ranti. Di jok belakang motor, Ranti duduk sambil berdoa agar tidak terjadi hal-hal buruk pada amangnya. Sesampainya di rumah tantenya, terlihat di teras rumah itu sudah banyak orang yang berkumpul. Tantenya terlihat sedang menangis di samping tubuh suaminya yang terbaring tak sadarkan diri. Ranti melihat dengan jelas
ada sosok hitam berbulu yang sedang berdiri di atas tubuh Amangnya itu. Melihat Ranti yang seakan terpaku menatap sesuatu yang tidak tampak, Nita langsung menyenggolnya. "Kenapa?" tanya Nita pelan setengah berbisik. Tanpa menjawab pertanyaan Nita, Ranti pun langsung mendekat ke arah Amangnya. Dia menatap sosok itu dan sosok itu juga balas menatap Ranti dengan tajam. "Amangmu tiba-tiba diantar pulang dalam kondisi begini, Ti," tantenya terisak. "Acil tenang dulu ya. Ranti akan usahakan supaya Amang bisa sadar lagi," ucap Ranti pelan. Lalu ia beranjak ke dapur, mengambil wadah obat nyamuk, lalu mulai menghidupkan api dengan serpian kayu dan juga arang agar api bisa menyala lebih lama. Setelahnya Ranti lantas kembali ke dekat tubuh Amangnya terbaring. "Nita, tolong belikan kemenyan ya. Aku lupa membawa punyaku," pinta Ranti kepada Nita. Gadis itu langsung mengangguk dan pergi untuk membeli kemenyan. Sambil menunggu Nita datang, Ranti duduk bersila di dekat tubuh Amangnya yang masih tak sadarkan diri. Beberapa kali dia menghela nafas sambil memejamkan mata, mencoba untuk menenangkan diri. Setelah beberapa saat, Nita pun datang. Ia membawa sebungkus kecil kemenyan putih di dalam genggaman tangannya. "Ini, Ti." Ranti mengambil kemenyan itu, lalu menghancurkannya. Setelah menjadi serbuk, kemenyan itu pun ditaburkan ke dalam bara api. Sesaat setelah menghirup aroma kemenyan itu, Ranti pun mulai kehilangan kesadarannya. Ketika ia membuka mata, terlihat suasana tidak jauh berbeda. Sosok itu menatap Ranti dengan wajah menyeringai. "Siapa yang mengirim kamu untuk menyakiti Amangku?" Suara tawa menggema terdengar di ruangan itu. Suasana hati Ranti yang memang sedang tidak bagus menjadi tersulut emosi gara-gara tawa dari makhluk itu. Tanpa mengatakan apa-apa, Ranti langsung menyerang sosok itu hingga terbental. Sementara itu, Nita dan beberapa orang yang berada di ruangan itu tampak terheran-heran ketika ada hembusan angin yang cukup kencang di dalam ruangan tersebut. "Apa itu?" gumam Nita seraya merapatkan tubuhnya pada seorang ibu-ibu yang duduk tidak jauh darinya. Kembali ke Ranti. Ranti yang sudah kepala marah sedikit pun tidak membiarkan sosok itu melakukan perlawanan. Karena terus-menerus terkena serangan dari Ranti, sosok itu pun akhirnya terluka cukup parah. Suara desisat aneh terdengar dari sosok tersebut disusul dengan bau menyengat yang keluar dari tubuh sosok itu. Tubuhnya menggeliat seperti terbakar dari dalam. "Kamu pikir aku takut sama kamu? Sekarang sudah cukup kau mengganggu keluargaku," ujar Ranti lalu mendekat dan menyentuh sosok itu. Sosok itu meraung, suaranya melengking dengan nyaring, namun ia tak lagi bisa bergerak. Dan bersamaan dengan itu, Ranti terbawa ke suatu tempat bersama sosok tersebut. Mereka berada di sebuah rumah yang terbuat dari kayu ulit. Ranti waspada, ia menatap ke sekeliling ruangan itu. Ranti melepaskan sosok tersebut, lalu ia mulai menjelajahi setiap ruangan yang ada di rumah itu. Hingga tiba-tiba saja langkahnya terhenti karena ada suara yang memanggil namanya dari arah belakang. Saat Ranti menoleh, terlihat seorang laki-laki parubaya di sana. Dia tersenyum sinis menatap Ranti. "Jadi kau yang mengirim sosok itu untuk menyakiti Amangku?" "Ya, kenapa? Kau ingin berbuat apa padaku? Meskipun aku dengar kau cukup hebat, tapi melihatmu secara langsung, aku rasa omongan-omongan itu hanyalah bualan." Ranti tidak mengatakan apa-apa. "Kenapa kau menyakiti Amangku?" tanya Ranti kemudian. "Sebenarnya aku tidak punya urusan pribadi dengan Amangmu, tapi ini murni karena suruhan orang. Aku akui Amangmu memang orang yang baik, tapi mau bagaimana lagi? Aku juga butuh uang," jawab orang itu tanpa rasa bersalah. Ranti menggertakkan giginya, matanya memerah, tubuhnya sedikit bergetar karena menahan amarah. "Kau pikir nyawa seseorang bisa ditukar dengan uang? Hah?" bentaknya keras. Orang itu tersenyum seolah sedang menikmati kemarahan dari Ranti. "Kau masih terlalu muda
untuk bisa mengerti arti dari uang. Ranti merengus kesal. Dia yang memang sudah tak lagi bisa menahan emosinya lantas mulai menyerang si lelaki parubaya itu. Ranti mulai merasa kesal. Dengan segenap tenaga ia melakukan serangan seperti yang pernah Robert ajarkan. Namun lelaki tua itu mundur dengan cepat, tubuhnya nyaris saja tersungkur, tapi ia segera menyeimbangkan diri dan balik menatap Ranti dengan mata yang menyala, pertanda emosinya mulai meluap. Hei, kau pikir siapa? Hah? Kau pikir kau siapa? Anak kecil bau kencur, berani-beraninya kau melawanku, bentaknya. Ranti tidak menanggapi. Matanya tetap tajam mengawasi setiap gerakan si lelaki parubaya tersebut. Lelaki tua itu melangkah, maju perlahan, urat-urat di lengannya menegang, wajahnya semakin merah, dan dari balik bibirnya terdengar suara gemeretak gigi. Ranti tersenyum. Ia hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan terakhir. Dan ketika waktu yang pas itu datang, Ranti langsung melepaskan serangannya. Si lelaki parubaya itu terjatuh dengan keras ke lantai. Darah keluar dari mulut dan juga hidungnya. Ranti mengatur nafasnya, lalu berjalan pelan mendekati si orang tua itu. Sekarang aku harap kau tidak pernah lagi mengganggu keluargaku, ucap Ranti pelan namun tajam. Matanya menatap si lelaki parubaya itu penuh peringatan. Si lelaki parubaya mendesak sakitan. Tubuhnya menggeliat, mencoba untuk bangkit, tapi dia hanya bisa menggerakkan tangan dan sedikit membuka matanya yang mulai memerah seperti pembuluh darah di matanya sudah pecah. Nafasnya berat dan darah masih menetes dari sudut bibirnya. Apa yang sebenarnya kau sudah lakukan padaku? Gumamnya pelan seolah tak percaya jika tubuhnya bisa tumbang secepat itu oleh seorang gadis muda. Kau tidak perlu tahu. Yang kau harus ingat adalah satu, jangan sampai menyentuh keluargaku lagi, ujar Ranti sebelum ia keluar dari rumah itu meninggalkan si lelaki parubaya yang dalam keadaan sekarat. Ketika Ranti membuka matanya, terlihat kini amangnya sudah tersadar. Ia mengaku tadi dadanya terasa sesak dan tidak bisa bernafas, namun sekarang rasanya sudah jauh lebih baik. Terima kasih ya Ranti, ucap tantenya seraya memeluk Ranti. Amang punya musuh kecil? Tanya Ranti pelan. Tidak ada, Ti. Ranti mengangguk. Ia tidak ingin memberitahukan lebih jauh ataupun dari mana kiriman itu berasal pada tante dan amangnya. Karena kondisi tantenya yang panik dan secemas itu, dia takut itu akan membuat tantenya kepikiran kemudian jatuh sakit. Ada apa Ranti? Katakan pada amang. Apa ada sesuatu? Tanya amangnya pelan. Ranti menggeleng. Amang cuma ketempelan dan sekarang udah gak apa-apa kok. Syukurlah. Acil tadi sudah berpikir ke sana kemari. Tadi Acil kira amang itu terkena santet. Ranti hanya tersenyum simpul. Lalu ia beranjak untuk membawa wadah berisi bara api itu ke dapur. Nita mengekor di belakangnya. Ranti, tadi tiba-tiba saja ada angin kencang di dalam rumah. Kalau boleh tahu, Ti, itu gara-gara apa ya? Nita bertanya sambil terus mengikuti langkah Ranti. Gak apa-apa, ya mungkin memang lagi ada angin aja. Tapi aneh tahu, Ti. Angin itu muncul di dalam rumah. Itu bukan angin dari luar. Ya terus, gue juga gak tahu itu apa, jawab Ranti. Nita menghela nafas. Nanti malam jadi kan? Gak enak aku pergi-pergi ke pasar malam. Omangku juga baru sembuh. Ranti, kalau kalian berdua memang ingin pergi ke pasar malam, pergi saja. Tidak apa-apa kok. Lagi pula amang kamu juga sudah mendingan, kata tantenya Ranti yang baru saja masuk ke dapur. Ya Cil, makasih ya. Iya, tapi hati-hati ya. Di sini itu kondisinya sedang tidak aman. Kalian kalau mau jalan-jalan, jangan sampai melintasi jalanan yang sepi. Bahaya. Ranti dan Nita mengangguk. Sebelum pergi ke pasar malam, Ranti dan Nita terlebih dulu membantu tantenya untuk memasak. Masakan hari itu, Ranti membuat rica-rica ayam dan Nita membuat tumis kangkung.
Selesai memasak, mereka berdua pun berpamitan untuk jalan-jalan ke pasar malam. Baru saja sampai di pasar malam tersebut, Nita langsung menyerbu jajanan seperti pentol goreng, corn dog, dan lain-lain. Sementara Ranti asik melihat anak-anak yang bermain mandi bola dan istana balon. Ranti, panggil seseorang. Saat mendengar suara itu, Ranti langsung memejamkan mata dan mengalihkan pandangannya ke arah lain, seolah ia tidak mendengar suara yang memanggilnya itu. Di dekat kincir angin, Ranti melihat ada seorang anak kecil tengah berdiri seorang diri menatap kincir angin yang sedang berputar dengan kencang. Ranti panggil Jamie lagi. Kali ini ia berpindah ke sisi depan Ranti yang membuat Ranti terpaksa balas menyapanya. Jamie, kamu kesini juga? Ya Ti, tadi teman kamu ngasih tahu aku kalau kamu ada di sini. Dasar Nita, Ranti menggerutu sambil tersenyum. Kamu liatin kincir angin, kamu pengen naik ya? Ayo kita naik yuk, ajak Jamie seraya menarik lengan jaket yang Ranti kenakan. Ranti yang sempat menolak, lantas hanya mengikuti saja kemana Jamie mengajaknya pergi. Setelah Jamie membelikan tiket untuk 2 orang, mereka pun segera berjalan ke arah wahana kincir angin. Ranti berhenti sebentar. Ia berdiri tepat di depan anak kecil yang sebelumnya dia lihat. Kamu mau ikut naik? Tanya Ranti. Kakak bisa lihat aku? Anak itu malah balik bertanya. Ranti mengangguk pelan. Wah, asik banget, ucap anak itu seraya melompat-lompat kegirangan seolah baru saja mendapatkan mainan baru. Ranti hanya tersenyum kalau melihat tingkah si anak kecil yang begitu polos. Ayo kita naik sekarang, tapi jangan ganggu orang lain ya, ucap Ranti sambil membungkuk dan mengulurkan tangannya. Beberapa orang tampak mulai melihat ke arah Ranti. Mereka semua menatapnya penuh keheranan karena dari sudut pandang mereka, Ranti terlihat hanya berbicara sendirian. Tapi di sini Ranti tidak peduli. Dan Jamie yang juga tahu Ranti seperti apa lebih memilih untuk memperhatikan saja dari kejauhan. Si anak kecil itu berhenti melompat, lalu menatap tangan Ranti yang terulur. Aku boleh pegang tangan kakak? Tanyanya ragu. Ranti mengangguk lagi. Boleh, tapi jangan terlalu lama ya, karena tangan kamu dingin sekali, katanya setengah bergurau. Anak itu tertawa renyah, lalu menggenggam tangan Ranti dengan semangat. Tangan kecilnya memang sangat dingin. Jamie tersenyum dan mempersilahkan Ranti untuk naik lebih dulu. Selama di dalam kapsul kincir angin itu, Ranti dan Jamie tidak banyak mengobrol karena Ranti memilih untuk diam saja dan melihat pemandangan pasar malam. Nanti kita masuk ke wahana rumah hantu itu yuk, ajak Jamie begitu mereka berdua sudah keluar dari kapsul kincir angin. Gak Jim, kamu aja, aku mau beli jajanan dulu. Ranti menolak. Di sampingnya masih ada anak kecil tadi yang terlihat memperhatikan Ranti dan juga Jamie. Kamu mau ikut? Tanya Ranti pada anak kecil itu. Dengan cepat si anak mengangguk. Ia berjalan beriringan dengan Ranti, sementara Jamie mengekor di belakang mereka. Saat sudah berada di dekat stand jajanan itu, Ranti menoleh ke kiri dan ke kanan mencari-cari keberadaan Nita. Namun Nita sama sekali tidak kelihatan. Entah kemana dia perginya, Ranti pun tidak mengetahuinya. Ranti membeli beberapa jajanan dan setelahnya ia berjalan ke arah teras rumah yang berada tidak jauh dari area pasar malam tersebut. Pasar malam itu hanya ada setahun sekali atau 2 tahun sekali, dan karena terbatasnya hiburan di wilayah sana, jadi setiap kali ada acara pasar malam seperti itu, pastilah pengunjungnya banyak sekali yang datang. Mulai dari yang muda sampai yang tua ikut berbaur di pasar malam itu, menikmati hiburan yang memang jarang sekali ada di sana. Ranti dan anak kecil itu pun duduk sambil bercerita. Kamu dari mana? Tanya Ranti. Aku tinggal di sini kak. Dulu
Aku pengen sekali naik kincir angin itu, tapi ibuku selalu saja tidak punya uang. Tapi sekarang aku senang banget karena bisa naik kincir angin itu sama kakak. Makasih ya kak, Ranti tersenyum. Emangnya rumah kamu yang mana? Itu bukan rumah kami lagi kak. Setelah ayah memukuliku, mereka bertengkar. Ayahku ditangkap polisi dan ibuku pergi. Aku juga ditinggal sendirian di sini. Orang-orang juga tidak bisa melihatku lagi. Memangnya apa salahku ya kak? Sampai Tuhan menghukumku seperti ini. Dada Ranti terasa sesak setelah ia mendengar perkataan polos dari anak itu. Apa kamu punya banyak teman di sini? Tanya Ranti pelan. Anak itu mengangguk. Banyak kak. Ada Kurnia, ada Roro, dan ada juga Mutia. Semuanya itu teman-temanku. Tapi di hulu sana ada nenek-nenek yang suka menculik anak-anak kak. Tapi untungnya nenek itu nggak berani ke sini karena di sini ada ibunya Mutia. Oh, seperti itu ya. Kalau boleh tahu, nenek-nenek itu seperti apa ya wujudnya? Badannya bungkuk kak, rambutnya digulung, dan itunya kak, neneknya besar sampai ke tanah. Aku pernah melihatnya sekali saat ibu Mutia berkelahi sama nenek-nenek itu. Ranti semakin penasaran dengan siapa ibunya Mutia yang diceritakan oleh anak itu. Kalau sosok nenek-nenek yang barusan diceritakan oleh si anak kecil ini, sepertinya dia tahu mungkin itu adalah sosok hantu yang sering disebut orang dengan nama Wewe Gombel. Kalau ibunya Mutia itu seperti apa ya? Tanya Ranti. Dia baik banget kak, dia juga cantik. Belum sempat bertanya lebih jauh tentang sosok yang dipanggilnya ibu Mutia itu, obrolan mereka terpaksa terputus karena kedatangan Jamie. Jamie membawa bingkisan berupa tas kertas yang tak berisi apa. Ranti, ini buat kamu, kata Jamie. Ini apa Jam? Hoodie. Maaf Jam, aku itu aku kasih khusus untuk temanku yang sudah berjasa dan menolongku. Tolong diterima ya Ti. Ranti menghela nafas panjang sebelum dia akhirnya mengangguk pelan. Makasih ya, ucapnya. Jamie mengangguk. Tiba-tiba saja handphone Jamie berdering. Jamie mengangkatnya, namun panggilan itu di loudspeaker sehingga Ranti bisa mendengarnya dengan jelas. Jam, pulang Jam, ibumu pingsan. Ranti langsung menoleh ke arah Jamie. Dadanya berdegup dengan kencang, khawatir terjadi apa-apa pada ibu guru yang baik tersebut. Nanti aku pulang dulu ya. Maaf, aku tidak bisa nganterin kamu. Aku ikut, kata Ranti yang langsung disetujui oleh Jamie. Ranti mengikuti Jamie berjalan menuju ke tempat di mana sepeda motornya terparkir. Setelah menghidupkan motornya, Jamie pun lantas menyuruh Ranti untuk naik. Jalanan menuju ke rumah Jamie lumayan sepi, dan di sepanjang jalan Ranti hanya menunduk, tak ada obrolan antara ia dengan Jamie. Sesampainya di rumah Jamie, suasana sudah gaduh. Beberapa tetangga tampak berkumpul di halaman dan suara-suara cemas terdengar dari dalam rumah. Tanpa membuang waktu, Jamie berlari masuk ke dalam disusul oleh Ranti. Jamie bersimpu di dekat ibunya yang terbaring lemas di atas kasur. Raut wajahnya terlihat sangat khawatir pada sang ibu. Jamie, ibu kamu kejang-kejang tadi. Kami langsung panggil Pak RT untuk bantu bawa pulang, ujar salah satu tetangga sambil mengipasi tubuh ibunda Jamie yang basah oleh keringat dingin, dan ibu-ibu yang lain tampak memijat-mijat kaki ibunya Jamie. Ranti mendekat perlahan, matanya meneliti kondisi tubuh ibunda Jamie. Wajah ibunya itu tampak pucat, matanya terbejam dengan rapat, dan nafasnya terdengar berat tak teratur. Bu, bangun bu, ini Jamie bu. Suara Jamie bergetar. Ia menggenggam tangan ibunya dengan erat. Ranti ikut bersimpuh. Ia meletakkan tangan di dahi si ibu dan rasanya sangat-sangat dingin. Lalu Ranti menggosok-gosok lengan ibunya Jamie. Bunyinya terdengar berbeda dari kulit biasanya. Ranti menoleh ke arah Jamie yang memperhatikannya dengan tatapan takut. Mungkin dia takut jika terjadi sesuatu pada sang ibu. Lalu
Pandangan Ranti beralih ke sekeliling ruangan, namun tak terlihat keberadaan satupun makhluk yang mengganggu ibunya Jamie. "Coba panggilkan mantri atau bawa ke rumah sakit saja," kata Ranti kemudian. Mendengar perkataan Ranti, beberapa ibu-ibu pun menjawab, "Sudah nak, tapi mantrinya sedang tidak ada di rumah. Bidan juga sedang menangani orang lahiran. Kita ke rumah sakit saja, biar aku yang menyetir," ujar Jamie dengan suara bergetar. "Tapi keadaan kamu lagi kayak gini, Jem. Kalau kamu gak fokus, nanti kita bisa dalam bahaya," kata Ranti sebelum dia beranjak keluar, mencoba menanyakan pada orang-orang yang sedang berkumpul di luar apakah di antara mereka ada yang bisa menyetir mobil. Namun, jawaban mereka semua sama. Tidak ada yang bisa menyetir mobil, dan ambulans desa juga sedang digunakan untuk mengantar pasien lain. Mendapati jalan buntu, akhirnya mau tak mau, Ranti terpaksa menyetujui usulan dari Jamie tadi. Ranti kembali masuk ke dalam rumah, dan di sana terlihat ibunya Jamie masih belum sadar. "Kamu yakin masih bisa fokus kan?" tanya Ranti pelan. Jamie menjawab dengan anggukan, dan Ranti pun ikut mengangguk. Jamie mengangkat tubuh ibunya dengan dibantu oleh beberapa orang, dan ada salah satu ibu-ibu tetangga juga yang ikut bersama mereka. Sementara Ranti duduk di belakang bersama ibunya Jamie yang masih tidak sadarkan diri. Ranti memeluk tubuh ibunya Jamie dengan erat saat mereka melewati jalanan yang rusak yang membuat mobil bergoyang. Terlihat Jamie seringkali melihat keadaan ibunya dan juga Ranti dari kaca spion tengah. Sesekali Jamie menarik nafas panjang, mencoba untuk menenangkan dirinya yang terus dilanda rasa cemas. Si ibu tetangga yang duduk di samping Jamie memberikan minyak kayu putih kepada Ranti untuk memijat-mijat kepala ibunya Jamie. Namun tiba-tiba saja di tengah jalanan yang sepi itu, mesin mobil mendadak mati. "Jem, kenapa Jem?" tanya si ibu tetangga. "Aduh, nggak tahu ini. Sebentar, saya cek dulu." "Jem, hati-hati Jem," ucap Ranti. Jamie mengangguk, lalu kemudian dia turun. Dari kaca jendela mobil, Ranti melihat banyak sekali sosok makhluk halus dengan berbagai macam wujud yang berlalu lalang di jalanan tersebut. Saat Ranti memperhatikan sosok-sosok itu, tiba-tiba saja tubuh ibunya Jamie kejang-kejang. Si ibu yang duduk di kursi depan langsung keluar dan bergegas membantu Ranti di kursi belakang. Wajah Ranti tampak panik kala menyadari bahwa ibunya Jamie ini bukan sekedar kejang biasa. Ada sosok yang mencoba masuk ke dalam tubuh perempuan parubaya itu. Dengan cepat, Ranti mengusir sosok itu, dan setelahnya ia memanggil teman-temannya untuk menjaga mereka dari gangguan di sepanjang perjalanan menuju ke rumah sakit malam itu. Lampu yang pertama kali datang, dan setelah lampu muncul, mesin mobil pun kembali menyala. Perjalanan itu pun kembali lagi dilanjutkan, dan tentu saja kali ini tidak ada lagi hambatan yang berarti. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan panjang, mereka pun akhirnya tiba di rumah sakit. Jamie segera keluar dari mobil dan berlari ke arah pintu UGD sambil berteriak meminta bantuan. Beberapa petugas medis langsung datang dengan tandu. Ranti dan ibu-ibu tetangga membantu memindahkan tubuh ibu Jamie yang masih tak sadarkan diri ke atas tandu. Wajah Jamie pucat, matanya berkaca-kaca melihat sang ibu dibawa masuk ke ruang UGD. Ranti meraih tangan pemuda itu dan mengelusnya dengan lembut, berusaha menciptakan rasa aman dan tenang untuk Jamie. "Sabar ya, ibumu pasti sembuh," ucap Ranti pelan. Jamie mengangguk. Dia menggenggam tangan Ranti dengan erat. "Temani aku ya, Ti," ucap Jamie dengan suara bergetar menahan tangis. Ranti mengangguk mengiyakan. Tiba-tiba saja handphone milik Jamie berdering. Panggilan dari Nita masuk. "Jim, nanti sama kamu ya?" tanya Nita. "Iya, Nit. Dia nemenin aku di rumah sakit." "Hah? Memangnya siapa yang sakit? Kalian berdua baik-baik aja kan? Gak ada kecelakaan kan?" "Ranti aman. Kami tidak kecelakaan. Ibuku sakit."
Setelah Ranti meminta izin pada Nita untuk menyampaikan izinnya pada sang tante, telepon pun ditutup. Kondisi ibunya Jamie saat itu sudah cukup stabil, namun belum siuman. Perawat mengatakan bahwa tekanan darahnya sudah mulai normal dan hasil pemeriksaan awal menunjukkan tidak ada kelainan serius. Meski begitu, tubuhnya masih lemas dan kesadarannya belum pulih. Beberapa kali Ranti menguap, matanya sudah terasa berat, namun ia tidak enak hati untuk meninggalkan Jamie tidur. Karena saat itu Jamie masih duduk sambil berdoa agar ibunya diberikan kesembuhan. Ranti tahu Jamie sangat terpukul. Maka dari itu, meskipun keadaan ibunya sudah stabil, Ranti tetap menemani Jamie. Ranti merapikan posisi duduknya, lalu mendekat dan duduk di lantai di dekat Jamie, punggungnya bersandar ke dinding. "Kalau kamu mau istirahat sebentar, aku bisa kok gantian jaga," bisik Ranti pelan. Enggak, Tik. Harus kamu yang istirahat. Ini gara-gara nemenin aku, kamu sampai tidak istirahat. Kamu pasti sudah mengantuk kan? Apakah kamu mau sendiran di bahuku? Kata Jamie seraya menepuk bahunya pelan. Ranti menggeleng. Dia lebih memilih untuk bersandar ke dinding. Sementara itu, ibu-ibu tetangga Jamie yang tadi juga ikut bersama mereka memutuskan untuk istirahat di mobil. Sebenarnya tadi Ranti diajak, tapi karena Ranti khawatir meninggalkan Jamie seorang diri, jadinya ia memutuskan untuk tetap bersama dengan Jamie. "Jim, aku ke toilet sebentar ya." "Oh iya, mau aku antar?" "Gak usah, berani kok aku sendirian." "Ya sudah, hati-hati ya." Ranti mengangguk, lalu kemudian ia beranjak dan berjalan mencari arah ke toilet. Ranti menghentikan langkahnya. Ia berdiri diam, menatap dua sosok menyeramkan yang berdiri di depan sebuah ruangan. Penampilan kedua sosok itu begitu mengenaskan, seperti korban kecelakaan parah. Tubuh mereka berlumuran darah, pakaian compang-camping dan robek di sana sini. Salah satu dari mereka tampak kehilangan separuh wajahnya, daging wajahnya terkelupas hingga memperlihatkan bagian tulang pipi yang mengerikan. Sementara sosok satunya lagi berjalan pincang dengan tulang kaki yang menonjol keluar dari kulitnya yang robek. Mereka tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di sana sambil memandangi Ranti dengan tatapan kosong. Ranti menghela nafas panjang, lalu kemudian kembali melanjutkan langkahnya melewati sosok-sosok itu. Salah satu dari sosok itu menggerakkan kepalanya sedikit, mengikuti pergerakan Ranti, tapi tak satu pun dari mereka bergerak untuk menghalanginya. Akhirnya, setelah mencari-cari, Ranti pun menemukan toilet itu. Ternyata di dalam toilet juga ada sosok berbaju putih dengan wajah pucat dan rambut yang panjang. Ranti menatap sosok itu. "Jangan menggangguku," ucapnya pelan. Sosok itu tidak mengatakan apa-apa, namun ia langsung pergi ketika Ranti berbalik. Setelah selesai buang air, Ranti pun ingin membasuh wajahnya agar terasa lebih segar dan rasa kantuknya segera hilang. Akan tetapi, ketika ia membuka pintu, terlihat sudah banyak sekali sosok menyeramkan yang menunggunya. Kebanyakan dari mereka wujudnya masih seperti manusia. "Astaga," ucap Ranti kaget. "Tolong aku, tolong aku." Sosok-sosok itu mengatakan hal yang sama pada Ranti secara berulang-ulang, membuat Ranti cukup terganggu dengan suara-suara mereka. Hingga akhirnya Ranti terpaksa menutup telinganya untuk menghalangi suara-suara ribut itu. Namun meski telah menutup telinganya, suara-suara itu seolah tetap menembus masuk ke dalam kepalanya. Ranti mulai merasa pening. Ia mundur selangkah, namun di belakangnya juga sudah berdiri satu sosok perempuan tua dengan wajah yang rusak sebagian. "Jangan pergi, kamu juga bisa melihat kami kan?" ucap sosok itu pelan. "Diam, stop."
Bicara satu-satu kalau memang kalian ingin aku dengarkan, ujar Ranti dengan nada suara yang agak tinggi. Seketika suasana kembali hening. Setelah sosok-sosok itu patuh padanya, Ranti pun lantas berjalan keluar dari toilet. Sosok-sosok itu mengikuti Ranti di belakang seperti anak bebek yang mengikuti ibunya. Setelah berada di halaman bangunan rumah sakit tersebut, Ranti pun duduk lalu menghela nafas panjang. Baik, sekarang ayo mulai bicara. Tapi satu persatu ya, ujar Ranti. Salah satu makhluk yang wujudnya seperti manusia normal, namun pucat dan basah kuyup itu mulai berbicara. Namaku Ziza. Aku mati karena tenggelam. Aku ingin meminta tolong untuk menyampaikan pesanku pada ayahku, agar ayahku tidak menangisiku lagi. Karena aku tersiksa setiap kali ayahku menangisiku. Cerita sosok yang mengaku bernama Ziza itu, lalu ia juga menyebutkan alamat tempat tinggal ayahnya. Ranti mengangguk. Lalu kemudian satu sosok lain maju. Sosok itu adalah sosok yang Ranti lihat saat hendak ke toilet sebelumnya. Namaku Ica. Aku mengalami kecelakaan bersama pacarku. Kami sering melakukan balapan liar di jalan. Dan hari di mana kami kecelakaan itu adalah hari naasku. Aku meninggal di tempat dan dibawa ke rumah sakit ini. Aku ingin meminta maaf pada orang tuaku. Dan karena rasa bersalah ini masih menahanku di sini. Aku ingin meminta maaf karena selama aku hidup, aku hanya bisa menyusahkan mereka terus. Tidak sekalipun nasihat mereka yang aku dengarkan. Aku selalu membantah perkataan mereka. Dan di hari aku mengalami kecelakaan itu, aku sudah mencuri uang orang tuaku. Padahal aku tahu mereka sudah bersusah payah mengumpulkan uang itu untuk biaya operasi adikku. Tapi aku mencurinya untuk membeli minum-minuman keras bersama dengan pacarku dan teman-temannya. Raut wajah Ranti berubah. Dari yang sebelumnya menunjukkan rasa simpati, kini wajahnya seakan menunjukkan rasa jengkel dan kesal yang teramat sangat setelah mendengar cerita dari sosok itu. Aku mohon sampaikan permintaan maafku ini pada orang tuaku. Ranti menghela nafas berat, lalu kemudian ia pun mengangguk, menyanggupi permintaan dari sosok tersebut. Lalu selanjutnya, sosok nenek-nenek yang wajahnya rusak sebagian itu pun mulai berbicara. Namaku Kartina. Biasanya orang-orang menyebutku Nini Inah. Selama hidup, aku tinggal seorang diri. Aku tidak punya anak dan suamiku sudah meninggal. Sehari-harinya aku berjualan keliling. Aku menjualkan kue milik tetanggaku. Dari penjualan kue itu aku diberikan upah dan juga sepiring nasi setiap pagi dan sore. Tetanggaku itu sangat baik padaku. Aku sudah menganggapnya seperti anakku sendiri. Tapi sekarang mereka hidup susah. Aku tidak tega melihatnya. Aku hanya ingin meminta tolong padamu untuk memberikan tabunganku yang berupa emas untuk mereka. Emas-emas itu aku beli dari hasil mengambil upah menjajakan kue dan membantu bersih-bersih di rumah orang. Aku bisa menabung dan membeli emas-emas itu karena setiap pagi dan sore tetanggaku itulah yang memberikan aku makan. Tolong berikan emas-emas itu pada mereka. Emas-emas itu aku kubur di bawah rumah. Dan kuburan emas itu aku tandai dengan batu besar dan juga balok kayu ulin. Di bawah batu dan balok itulah emasku terkubur. Dulu aku sengaja menyimpan emas itu untuk biaya pemakamanku. Tapi aku tidak sempat memberitahukan tetanggaku karena kematianku yang sangat tidak disangka-sangka. Aku tertabrak mobil ketika menyeberang jalan saat berjualan. Cerita nenek tua tersebut, Ranti menyeka air matanya. Hatinya mendadak sakit setelah ia mendengarkan cerita dari sosok itu. Setelah memberitahukan alamat rumahnya dan juga ciri-ciri tetangganya itu, si nenek pun pergi.
sosok makhluk dengan wujud seorang laki-laki bertubuh besar mulai bicara. Namaku Tono. Aku adalah seorang pekerja di pelabuhan. Selain bekerja di pelabuhan, aku juga merupakan penyelam yang sering membantu orang-orang untuk menemukan barang-barang mereka yang terjatuh di sungai. Hingga di suatu hari, nasib naas menimpaku. Saat aku itu baru pulang dari pelabuhan, dan waktu itu aku sedang tidak enak badan. Lalu ada orang yang memanggilku, meminta bantuan untuk menemukan gelang emas yang terjatuh ke dalam sungai dengan imbalan 200.000 rupiah. Pada awalnya, istriku sudah melarang karena saat itu aku sedang tidak enak badan. Tapi aku membujuk istriku dan mengatakan bahwa dengan uang 200.000 itu aku bisa libur kerja sehari. Dan akhirnya istriku pun mengizinkan. Tapi pada akhirnya aku kehilangan nyawa di dalam air, dan aku ditemukan cukup jauh dari lokasi terakhir aku menyelam. Itu pun setelah beberapa hari lamanya, hingga kemudian aku berakhir di rumah sakit ini. Aku hanya ingin meminta tolong. Tolong sampaikan pesanku pada istriku. Aku minta maaf karena selama kami menikah, aku belum sempat membahagiakannya. Bahkan kini, aku sudah membuatnya menjanda dan hidup menderita. Tolong sampaikan permintaan maafku, serta sampaikan kalau aku ingin melihatnya hidup bahagia bersama laki-laki yang menyayanginya dan yang bisa membahagiakannya. Aku sangat ikhlas jika dia menikah lagi. Alamat rumah kami di... Sosok itu mengakhiri ceritanya setelah memberitahukan alamat rumahnya kepada Ranti. Ranti kembali menyeka air matanya. Rasa sedih dari pesan sosok-sosok itu membuatnya menangis. Baiklah, aku akan membantu kalian untuk menyampaikan pesan-pesan itu pada keluarga kalian. Tapi satu persatu ya, bergantian, ucap Ranti kemudian. Sosok-sosok itu mengangguk, dan masih ada juga beberapa sosok lagi yang belum Ranti dengarkan ceritanya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras, kisah Meranti. Waduh, nih parah nih. Ini Meranti makin lama dideketin terus nih sama Jamie. Nekat banget sih Jamie, ya udah tahu juga, tapi ya Merantinya juga mulai ragu di sini sama Rowan, termasuk keluarganya, abahnya juga ragu nih sama Rowan. Ya wajar juga sih, di lain sisi Rowannya kayak masih seperti anak kecil dan juga masih ragu ya sama Meranti. Bukan sama Merantinya, dia masih ragu apakah dia adalah sosok yang cocok untuk Meranti. Jadi di sini memang ada bagaimana, susah lah ya. Tapi saya berharap sih, saya pribadi supaya Rowan tetap sama Meranti, dan jadi kesel sama Jamie. Padahal Jamie baik, tapi kesel aja. Dan di sini bagaimana akhirnya Meranti ya, emang repot nih jadi Meranti nih. Dan setahu saya sih orang-orang indigo tuh paling malas ke pasar, ke rumah sakit tuh, karena apalagi rumah sakit, jelas dong rumah sakit tuh tempatnya kan, gudangnya, termasuk Meranti. Akhirnya dia banyak dapat pesanan itu ya, banyak banget, itu belum disebutin semua tuh. Dan pesan-pesan itu rata-rata mengharukan sekali ya teman-teman ya. Dan semoga saja Meranti bisa menyampaikan pesan-pesan itu. Terima kasih Om Ras atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.